Apa yang sebenarnya terjadi di medan perang? Mengapa dalam beberapa pekan terakhir pertahanan Ukraina dikabarkan semakin tertekan? Benarkah Rusia telah mengerahkan teknologi baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya? Bahkan sejumlah analis mulai mempertanyakan apakah sistem pertahanan yang selama ini didukung negara-negara NATO mulai menghadapi tantangan baru. Dalam video ini kita akan membahas berbagai laporan, analisis, dan perkembangan terbaru yang membuat dunia militer kembali menyoroti kekuatan teknologi Rusia. Simak hingga akhir, karena fakta-fakta yang akan dibahas bisa mengubah cara pandang kita terhadap konflik ini. Konflik Rusia dan Ukraina kembali memasuki fase yang lebih intens. Serangan udara dilaporkan meningkat di berbagai wilayah strategis, sementara sistem pertahanan udara Ukraina terus bekerja keras, menghadang gelombang rudal dan drone yang datang hampir setiap hari. Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai laporan yang menyebut Rusia mulai menggunakan kombinasi teknologi peperangan yang lebih canggih dibanding sebelumnya. Beberapa analis militer menduga strategi ini bertujuan membuat sistem pertahanan lawan kewalahan dengan berbagai ancaman yang datang secara bersamaan. Pertanyaannya, apakah ini hanya perubahan taktik biasa, atau memang ada teknologi baru yang mulai diuji di medan perang? Banyak perhatian kini tertuju pada kemampuan Rusia dalam menggabungkan drone, rudal jelajah, rudal balistik, hingga sistem peperangan elektronik dalam satu operasi. Menurut sejumlah pengamat, bukan hanya jumlah serangan yang menjadi ancaman, tetapi juga cara setiap sistem saling mendukung, sehingga pertahanan lawan harus membagi fokus ke berbagai arah secara bersamaan. Jika benar strategi ini terus berkembang, maka negara-negara pendukung Ukraina diperkirakan akan terus mengevaluasi efektivitas sistem pertahanan yang mereka kirimkan. Karena banyak sistem pertahanan Ukraina berasal dari negara-negara NATO. Setiap keberhasilan atau kegagalan menghadapi serangan otomatis menjadi perhatian dunia. Beberapa analis menyebut bahwa konflik ini telah berubah menjadi ajang pembuktian teknologi militer modern. Setiap sistem senjata diuji dalam kondisi nyata dan hasilnya dipelajari oleh banyak negara. Meski demikian, belum ada bukti bahwa pertahanan Ukraina benar-benar jebol secara menyeluruh. Kondisi di lapangan sangat dinamis dan terus berubah. Selain mengandalkan rudal jarak jauh, Rusia disebut semakin sering menggunakan drone sebagai umpan untuk menguras amunisi pertahanan udara lawan. Setelah sistem pertahanan aktif menghadapi gelombang pertama, barulah serangan berikutnya datang menggunakan rudal yang memiliki daya hancur lebih besar. Strategi seperti ini dinilai mampu memberikan tekanan tinggi terhadap pertahanan yang memiliki persediaan rudal pencegat terbatas. Tekanan terhadap infrastruktur penting seperti jaringan listrik, gudang logistik, dan fasilitas militer membuat operasi pertahanan menjadi semakin rumit. Di sisi lain, Ukraina juga terus berupaya memperkuat pertahanannya dengan dukungan dari negara-negara Barat, sehingga situasi tetap berlangsung sangat dinamis. Konflik ini menunjukkan bahwa peperangan modern bukan hanya soal jumlah pasukan, tetapi juga kemampuan teknologi, intelijen, dan koordinasi. Para pengamat memperkirakan kedua belah pihak akan terus mengembangkan teknologi baru untuk memperoleh keunggulan. Perlombaan dalam penggunaan drone, sistem elektronik, kecerdasan buatan, hingga rudal presisi diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah konflik ke depan. Tidak menutup kemungkinan, inovasi yang saat ini digunakan di Ukraina akan menjadi acuan bagi strategi militer negara-negara lain di masa mendatang. Beberapa pekan terakhir, intensitas serangan Rusia dilaporkan meningkat di berbagai sektor. Gelombang drone dan rudal datang hampir bersamaan, memaksa pertahanan Ukraina bekerja tanpa henti. Menurut sejumlah analis, tujuan utama bukan hanya menghancurkan sasaran, tetapi juga menguras stok rudal pencegat yang dimiliki Ukraina. Ketika sistem pertahanan terus aktif selama berjam-jam, tekanan terhadap personel dan logistik pun ikut meningkat. Inilah yang membuat banyak pihak mulai mempertanyakan, apakah strategi baru Rusia mampu mengubah ritme pertempuran secara signifikan? Selain rudal dan drone, perang elektronik menjadi salah satu aspek yang paling banyak dibahas. Teknologi ini digunakan untuk mengganggu komunikasi, navigasi, atau sinyal yang mendukung operasi militer. Walaupun dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, kemampuan mengganggu sistem lawan dapat memengaruhi koordinasi di medan perang. Karena itu, banyak pengamat menilai bahwa keberhasilan operasi modern tidak hanya bergantung pada senjata, tetapi juga pada penguasaan spektrum elektronik. Di tengah tekanan tersebut, Ukraina terus berupaya memperkuat pertahanannya dengan dukungan dari negara-negara Barat. Bantuan berupa sistem pertahanan udara, amunisi, dan pelatihan militer terus diberikan. Namun, tantangan di lapangan tetap besar.
Setiap teknologi baru yang muncul akan direspons dengan penyesuaian taktik dari kedua belah pihak. Situasi ini membuat konflik terus berkembang tanpa ada pihak yang benar-benar memperoleh keunggulan mutlak. Perkembangan di Ukraina menjadi perhatian banyak negara karena konflik ini dianggap sebagai salah satu contoh perang modern yang paling kompleks. Banyak militer di berbagai belahan dunia mempelajari bagaimana drone, rudal presisi, sistem pertahanan udara, dan perang elektronik digunakan secara bersamaan. Pengalaman di medan perang ini diperkirakan akan memengaruhi pengembangan strategi militer di masa depan. Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat internasional adalah kemungkinan konflik meluas ke kawasan lain. Hingga kini, berbagai negara terus menyerukan upaya diplomasi untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Meski demikian, selama pertempuran masih berlangsung dan kedua pihak terus meningkatkan kemampuan militernya, ketegangan diperkirakan akan tetap tinggi. Inilah yang membuat setiap perkembangan baru selalu menjadi perhatian dunia. Konflik Rusia dan Ukraina bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga menjadi ajang pembuktian berbagai teknologi militer modern. Beragam klaim mengenai efektivitas senjata dan strategi terus bermunculan, namun banyak di antaranya masih memerlukan verifikasi independen. Yang jelas, perang ini telah menunjukkan bahwa teknologi, informasi, dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam menentukan jalannya operasi militer. Dunia akan terus mengamati bagaimana konflik ini berkembang, sembari berharap solusi damai dapat tercapai.